Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa membeli topi. Selamat datang di channel kesayangan kita. Selamat menyaksikan program LTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi tentunya saya Anggun Prisma menemani Anda di LTV dan bersama dengan Profesor Dr. Suyitno yang sudah hadir di LTV. Nah, hari ini kita akan bahas sesuatu tantangan baru di era digital dan tentu saja Kementerian Agama di bidang kediklatan ini memiliki program prioritas di tahun 2023. Apa yang menjadi PR, menjadi catatan untuk di tahun 2024 ini, Prof, dan seperti apa tantangannya di era digital untuk bidang kediklatan? Ya, terima kasih. Saya kira ini adalah kesempatan podcast saya ya, yang kedua setelah Palembang, terutama PDK ini punya LTP. Mudah-mudahan ini menjadi lebih baik ya daripada tahun sebelumnya. Karena ini bagian juga dari transformasi digital yang dicanangkan Gus Menteri ya. Tahun 2023, salah satu program prioritas Gus Menteri itu adalah transformasi digital dan kami di Balitbank menerjemahkan ini dengan memperkuat terutama diklat yang sering dan sudah sangat sering disampaikan oleh kawan-kawan di diklat, terutama di Pusdiklat, pentingnya implementasi diklat berbasis MOC, Massive Open Online Course, yang saya kira itu bagian dari bagaimana Balitbank Diklat menerjemahkan transformasi digital dalam konteks pelatihan. Dan 2023 yang tentu saja sudah banyak yang kita lakukan, baik dari sisi jenis-jenis mata diklat, termasuk juga bagaimana kita menginsersi digitalisasi materi diklat, bahkan juga memberikan penguatan kompetensi literasi digital bagi para WI-nya. Di dalamnya juga kita memberikan penguatan terkait dengan konten kreatif, dan bahkan modul-modul ya, modul-modul pelatihan yang kemudian kita haruskan agar para WI juga mendigitalisasi itu supaya apa? Supaya ketika kita lakukan penguatan MOC itu semuanya terintegrasi dengan baik dari mulai jenis tentu saja mata diklatnya, kemudian juga modul bahan diklatnya, termasuk konten kreatifnya supaya semuanya menjadi satu kesatuan yang kami sebut dengan program MOC itu. Oke. Tahun 2023 sudah berjalan ini ya, Prof ya. Nah, evaluasinya seperti apa untuk di tahun 2024 ini? Ya, kita sadar betul bahwa transformasi digital itu memang butuh proses. Dan tetapi kami tetap dalam starting point yang kami tidak akan mungkin menoleh ke belakang. Kami sudah punya komitmen dan itu tentu saja sudah diamini oleh keluarga besar Kemenak, tidak terkecuali termasuk keluarga besar Balitbank, yang kita sudah punya satu komitmen bahwa penerjemahan transformasi digital bagi Balitbank Diklat ya harus mempercepat, memperluas pelatihan yang berbasis learning management system full. Yang lalu kemudian dalam formulanya kami sebut dengan diklat pintar ya, yang melahirkan emosi itu. Salah satu tantangan pasti memang butuh selalu memperkuat mindset, terutama mindset semua stakeholder ya, tidak terkecuali baik terutama para WI-nya, bahkan juga tidak terkecuali para peserta diklat yang bagi mereka ini hal yang baru. Tetapi karena semua kita lakukan dengan terus-menerus ya, diseminasi, terus-menerus memberikan penguatan, dan alhamdulillah belakangan sudah ratusan ribu orang yang sudah mendapatkan akses dengan sangat mudah bisa diklat dengan melalui platform ini. Saya meyakini pasti di awal-awal mereka merasa butuh penyesuaian, itu pasti ya. Mungkin merasakan ada yang kurang nyaman seperti itu. Saya kira salah satu faktor yang buat kurang nyaman karena ini kan menyangkut sebuah mindset, ya, di mana biasanya diklat harus offline, ya, tatap muka, harus ketemu langsung. Nah, belakangan kemudian mereka harus tatap maya dan hampir dipastikan itu butuh konsentrasi yang lebih. Belum lagi harus punya kemampuan literasi digital. Bayangkan para peserta diklat yang usianya tidak jarang ya di atas umur 50. Ya. Kalau usia Anda mungkin ya masih termasuk gen apa? Milenial. Nah, mungkin gen milenial atau tidak jelas gennya saya juga nggak tahu ya. Ini kan beda ketika kita memberikan
diseminasi penguatan bagi mereka yang usianya sudah rata-rata di atas 50. Tapi saya kira dengan terus-menerus teman-teman di Pusdiklat, terutama Pusdiklat teknis dan administrasi terus memberikan penguatan, WI-nya juga kerja keras, lama-lama hasilnya semakin kelihatan. Dan tahun 2023 sudah ratusan ribu orang bisa mendapatkan afirmasi ini. Bahkan dengan demikian kita akhirnya sudah jauh lebih dari target yang menjadi cita-cita kami di tahun 2003. Karena itu tahun 2004 buat kami tidak ada pilihan lain bahwa ke depan memang program ini harus lebih dimasifkan. Harus lebih dimasifkan. Jadi memang mau tidak mau kita harus mengikuti era digitalisasi ya Prof ya, karena perkembangan zaman akan semakin luas. Nah ini langkahnya seperti apa ini supaya SDM bisa mengikuti bahwa sekarang sudah zamannya digitalisasi. Oke, kita akan ikuti era digital. Seperti apa Prof? Langkah-langkah dan strategi yang akan dilaksanakan di 2024 untuk perluasan dan percepatan tadi. Iya. Salah satu program yang sesungguhnya sudah kita mulai tahun 2023 dan tentu saja kita teruskan di 2024. Hampir semua BDK akan kita dorong dan kita berikan penguatan program, terutama menggunakan bahasa saya itu beautifikasi ya, sarana pendukung, dari mulai bagaimana memperkuat podcast-podcast yang kemudian bisa digunakan untuk membuat modul-modul ya, modul-modul pelatihan. Kita juga dorong semua kampus ya, Pusdiklat maupun terutama BDK, hampir semua sekarang sudah punya smart classroom. Itu juga mendukung program ini. Tidak terkecuali termasuk yang kita miliki sekarang. Ini artinya apa? Program ini akan terus kita masifkan. Di 2024 harus semua BDK harus punya mulai dari smart class-nya, kemudian juga harus punya ruang podcast supaya mempermudah para WI ketika mereka harus rekaman, buat konten kreatif, digitalisasi modul itu juga harus didukung dan harus difasilitasi dengan sangat mudah, karena bagaimanapun mereka juga butuh infrastruktur seperti itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita tidak akan pernah berhenti ya untuk memberikan penguatan human resource-nya. Kalau tadi kan infrastruktur dari sisi pendukung, bagaimana programnya harus jalan dari sisi infrastruktur, tapi yang tidak kalah pentingnya sebenarnya juga kita akan terus memberikan penguatan human resource, terutama para WI yang harus kita terus dorong, kita berikan penguatan. Dan insya Allah tahun 2024 ini kita akan berikan penguatan short course ya di beberapa tempat, tentu sesuai kebutuhan mereka, karena mata diklat masing-masing WI kan berbeda-beda ya. Ini akan kita berikan penguatan short course, mereka bisa memilih, tentu saja bisa pilih dalam dan luar negeri, dan mereka bisa memilih itu dengan catatan tentu lulus ya, lulus di seleksi kemana mereka harus melakukan penguatan kompetensi. Ini tujuannya apa? Tujuannya agar diklat yang kita lakukan itu satu, tidak membuat orang menjadi boring ya, itu pasti. Yang kedua, si pengisi diklat itu sendiri, para WI ya, IDI Suara, itu juga melakukannya dengan sangat rileks, sangat fun ya, sangat santai. Ya, kalau orang dalam konteks kampus ada istilah MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya kita ini juga bagaimana kita mengimplementasikan, menerjemahkan ini di diklat-diklat juga harus kita buat ya, diklat yang merdeka, pesertanya merdeka, WI-nya merdeka, dan hasilnya menjadi maksimal. Tidak saja sekedar output berapa kuantifikasinya, tapi yang jauh lebih penting sebenarnya implikasi atau outcome ya, outcome berdampak. Jadi kalau Menpan RB menyebutnya reformasi berdampak, maka kita boleh dong menyebutnya diklat berdampak. Diklat berdampak basisnya adalah outcomes, bukan cuma berapa sasarannya, tapi juga yang tidak kalah pentingnya outcome. Ada satu hal yang saya kira saya harus sampaikan kepada Anda, bahwa dengan kita melakukan transformasi seperti ini yang dari konvensional menjadi digital, ada anggaran yang sangat signifikan kita efisiensikan, di mana kalau selama ini kita diklat semua berbasis tatap muka, offline, yang kami hitung ada efisiensi angka yang sangat signifikan mencapai 1,6 triliun. Tentu angka yang saya kira tidak kecil, dan fantastis ini angkanya, ya sesuatu yang menurut saya patut disyukuri ya, sehingga kita bisa terus memperkuat ini supaya kita semakin bisa berbuat banyak untuk anak bangsa. Ketika memutuskan untuk digitalisasi ya Prof, semua kita akan diklat secara digital gitu. Tentu saja ini akan ada plus minusnya, apalagi ditambah yang belum terbiasa untuk digital. Ini seperti apa Prof melihatnya? Betul, jadi setiap program pasti ada satu positif ya, juga ada hal-hal yang negatif, itu kita tidak pungkiri. Tetapi
apapun itu ya, banyak yang kemudian kita harus lakukan langkah-langkah yang lebih terukur. Misalnya dari sisi negatif yang mungkin kita harus akui secara jujur, misalnya beberapa masih mempersoalkan ini legitimasinya bagaimana secara regulasi, kita aturannya masih misalnya menggunakan PMA 43 2016, bahwa diklat itu masih menggunakan pola SIMDIKLA dan macam-macam. Sementara masih open online course secara regulasi belum ada PMA. Nah ini saya tidak ingin mengatakan kita jangan terbiasa dengan semata-mata formal approach ya, regulation approach, itu penting ya. Tapi itu bukan satu-satunya yang penting. Justru yang lebih penting adalah proses. Tentu secara regulasi pasti akan kita revisi, tapi buat saya adalah kita berproses ketika kemudian proses regulasi ini memang sedang berjalan, tapi ini tidak boleh program prioritas ini terganggu, terhambat. Makanya di satu sisi program prioritas harus jalan, meskipun tadi keterbatasan negatifnya, payung hukumnya masih butuh proses revisi regulasi, tapi dari sisi program ini harus tetap jalan. Dari sisi itu. Yang kedua, tadi kita gambarkan memang juga ada faktor negatif, misalnya mindset. Ya, mindset. Tidak semuanya bisa menerima karena memang dari sesuatu yang sifatnya diklat bertatap muka langsung, orang menyapa langsung, rasa ini terasa diklatnya itu di situ. Seperti ada jarak di antara kita. Akhirnya ketika kemudian terjadi distansiasi ya, penjarakan. Tapi kan sekarang penjarakan itu jangan hanya diklat. Orang suami istri aja ada istilah LDR ya. Iya. Long distance marriage sekarang. Long distance marriage. Kalau LDR kan long distance relation. Itu pacaran ya. Ya. Artinya kan ya diklat kenapa tidak? Jadi sesuatu yang long itu tidak selalu negatif ya. Okay. Yang penting adalah kualitas. Ya, kualitas. Jadi kualitas itu tandanya dengan saya menyebutnya jamu, jaminan mutu. Harus ada jaminan mutu, ada jamu bagaimana sebuah diklat meskipun tatap maya tapi tetap dengan standar kualitas yang harus standar dan tidak bisa ditawar-tawar. Okay. Itu yang lebih penting. Tatap muka dan tatap maya ini kan berbeda ya Prof ya. Apakah pengawasannya juga berbeda? Nah itu yang saya maksud dengan jaminan mutu, jamu. Jadi meskipun bentuknya tatap maya, di situ ada kontrol jaminan mutu, para WI kita libatkan, stakeholder kita libatkan. Supaya apa? Supaya dipastikan meskipun bentuknya mandiri tetap ada. Pengawasan jaminan mutu tetap ada. Supaya apa? Supaya ketika nanti kemudian selesai di diklat itu ya memang hasil output dan outcome-nya memang berdampak. Oke, artinya akan tetap ada kontrol walaupun walaupun ini akan berubah, akan lebih banyak di digital ya Prof ya. Kalau biasanya kita bertemu secara langsung bertatap muka, artinya di 2024 ini diklatan akan berjalan secara digital. Ini kalau dipresentasikan akan berapa persen ke digital Prof? Tahun 2023 sebenarnya kita sudah punya hampir belasan layanan yang platformnya sudah dalam bentuk masif open online course. Tapi kan diklat kita ini kan masih lebih dari itu. Ya. Sekarang jumlahnya di atas 180-an mata diklat. Sekarang sudah kita buat pemilahan. Mana diklat tertentu yang secara urgent harus transformatif. Itu sudah kita pilah-pilah. Tapi jangan lupa pemilihan itu juga tidak mudah karena semua materinya kan harus digitalisasi, modul-modulnya digitalisasi. Ini kan PR yang tidak ringan karena itu melibatkan WI-nya, melibatkan talent dan semuanya, semua harus terlibat. Nah, digitalisasi materi satu hal. Lalu kemudian digitalisasi modul, bahan ajar macam-macam itu juga satu hal. PR yang tentu tidak sedikit. Nah, tentu langkah-langkah yang terstruktur harus kita lakukan dan kemudian mengapa 2023 baru kita mulai masih belum sepenuhnya 100%? Karena menuju 2023 dan sekarang 2024 kita akan di atas 50% sudah harus semuanya berbasis open online course. Jadi di atas 50% ini memang sebagian besar akan lebih ke digital ya Prof yang online. Baik. Prof, kalau untuk digital ini kan tentu tidak semuanya bisa. Ini bagaimana Prof? Makanya tadi kita buat pemilahan ya, kita buat pemilahan mana yang kemudian urgent, ini yang sesungguhnya bukan saja kebutuhan tapi harus berbasis digital, mana yang kemudian memang bentuknya harus atau paling tidak masih dimungkinkan offline tatap muka. Saya misalkan ambil contoh ya, diklat yang isinya lebih banyak penguatan karakter, ya terutama penguatan moderasi beragama misalnya, saya kira memang dalam banyak hal itu akan lebih relevan ya, lebih pas kalau dilakukan dengan
dalam bentuk offline, dalam bentuk tatap muka langsung. Mengapa? Karena di situ banyak yang harus dilakukan dengan penguatan karakter, ya, membentuk kepribadian, terutama bagaimana membentuk kepribadian cinta tanah air, komitmen kebangsaan, toleransi, dan seterusnya lah. Sekian banyak hal yang memang harus kita berikan penguatan. Tapi diklat yang sifatnya penguatan kepala madrasah, diklat IKM, ya, dan sejenis itu, saya kira kita memang sudah mengharuskan semuanya harus bertransformasi ke digital. Tapi handling problemnya bagaimana, Prof? Ya, tentu proses tadi, dari mulai WI-nya juga kita lakukan penguatan, infrastrukturnya juga kita lakukan penguatan, tidak kalah pentingnya bahkan literasi digital kepada para peserta diklatnya kita berikan penguatan. Jadi ini satu program yang sifatnya paralel, ya, satu kesatuan. Jadi kita tidak bisa hanya misalnya mungkin infrastruktur kita sudah bagus, di sebuah pendidikan rata-rata sudah punya pendidikan, tapi kemudian kalau tidak dibarengi dengan human resource yang juga punya respon terhadap itu juga sebuah persoalan. Makanya ini kita cara mengerjakannya paralel. Jadi infrastrukturnya satu hal, human resource terutama WI-nya hal yang lainnya juga sama-sama kita berikan penguatan. Tidak lupa jangan terapikan juga adalah pesertanya. Sehingga kemudian semuanya mendapatkan penguatan yang satu sama lainnya perlukan terintegrasi. Selain dari transformasi digital ini, apalagi Prof yang menjadi concern utamanya? 2003 sudah kita lakukan dan itu sudah berjalan sangat bagus. Tentu saja Litbang tidak hanya punya tugas diklat, ya, tak ada tugas-tugas lain yang sifatnya kebijakan. Tapi mungkin untuk bicara kebijakan, saya kira dalam konteks ini mengawal kebijakan menteri tidak bisa kita bicarakan hari ini biar materi Anda nanti tidak kekurangan, ya. Saya kira itu cukup, ya, masih. Baik Prof, mungkin terakhir bisa menyampaikan closing statement-nya? Ya, closing statement-nya saya sampaikan ucapan terima kasih, ya, terutama teman di LTP yang sudah bertransformasi. Tapi kita harus terus melakukan inovasi, transformasi, terutama dari sisi performance, human resource, dan juga beberapa alat yang tadi saya lihat ada beberapa yang juga harus diperbarui, ya, karena kalau sudah out of date juga repot, ya. Yang tidak kalah pentingnya juga talent-talentnya, ya, talent-talentnya saya kira juga terus dikuatkan. Tapi saya percaya harus didiklat dulu, ya, Prof, ya. Diklat, kalau perlu ada diklat khusus, ya, talent terkait dengan layanan berkaitan dengan podcast dan juga layanan pertivian. Pertelevisian. Di bidang broadcasting akan didiklat sama Prof Sidney langsung. Baik, Prof Sidney, terima kasih sudah mampir di LTP. Saya Agun Prisma. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LTP, TP-nya Balitbang.